Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NPM 05116061. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Penentuan Kualitas Ikan Laut Segar menggunakan metode fuzzy dan fault tree analysis. Namun sebelum mempresentasikannya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya yang pertama, yaitu Bapak Dr. Hermawan Taher selaku pembimbing pertama, dan yang kedua kepada Bapak Aris Mahesya selaku pembimbing kedua saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ikan segar adalah ikan yang baru ditangkap, tidak mengalami perlakuan pengawetan atau yang diawetkan hanya dengan cara pendinginan atau disebut dengan chilling. Itu menurut penelitian Sudrajat tahun 2011. Lalu, manfaat ikan merupakan salah satu sumber asam lemak tak jenuh dan protein hewani terbaik. Nah, asam lemak yang paling banyak pada ikan terdapat bagian perutnya, yaitu asam lemak omega 3, terus asam APA, dan asam DHA yang baik untuk kekebalan tubuh, menghambat pertumbuhan kanker, menurunkan kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, menyehatkan jantung, dan baik untuk perkembangan otak terutama pada balita. Nah, dalam proses penangkapan sampai pendaratan rentan terjadi penurunan mutu pada ikan yang umumnya dijual di pasar. Di tempat pendaratan ikan yang tidak sesuai dengan standar penanganan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Mutu dari Departemen Kelautan dan Perikanan, itu menurut penelitian DENI 2015, dan hanya sebagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menentukan kualitas ikan laut segar, yaitu menurut penelitian Junaidi tahun 2017. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka dirancanglah sebuah sistem penentuan kualitas ikan laut segar menggunakan metode fuzzy dan fault tree analysis yang diharapkan agar pengguna dapat mempermudah dalam mengetahui tingkat kesegaran pada ikan laut secara akurat dari pakar ikan, serta dapat mengetahui rencana pemanfaatan dari penentuan kualitas ikan laut segar tersebut, apakah layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi menurut pakar ikan. Ada pula tujuan, ruang lingkup, dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya yaitu membuat sistem penentuan kualitas ikan laut segar menggunakan metode fuzzy dan fault tree analysis ditunjukkan untuk industri kuliner atau restoran dan hospitality atau hotel. Sebagai pengguna yang ingin menentukan dan memperhatikan parameter penentuan kualitas dari kesegaran ikan laut, serta ada ruang lingkupnya yang dibahas mengenai sistem penentuan kualitas ikan laut segar menggunakan metode fuzzy dan fault tree analysis ini berbasis web dan PHP. Dengan menggunakan dua metode, difokuskan untuk menentukan standar kesegaran sesuai skor penentuan dan memberikan informasi rencana pemanfaatan dari ikan laut tersebut. Lalu, sampel data yang digunakan untuk uji coba perhitungan manualnya, yang pertama ada ikan laut tuna, ikan tongkol, ikan kakap merah, dan ikan tenggiri. Lalu ada pula manfaat itu sendiri. Yang pertama, dapat memudahkan pengguna, terutama khususnya industri kuliner dan hospitality, untuk menentukan kualitas ikan laut segar. Lalu yang kedua, mendapatkan rencana pemanfaatannya sebelum mengolah ikan laut berdasarkan pakar ikan. Dan yang ketiga, sebagai pengembangan ilmu komputer terdapat bidang pengetahuan mutu pada ikan laut. Ada pula pengertian tentang logika fuzzy itu sendiri, yaitu metodologi sistem kontrol pemecah masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embed system, jaringan PC, multichannel, atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol juga. Nah, itu menurut penelitian Sutojo tahun 2011. Lalu ada pula konsep tentang logika fuzzy itu diperkenalkan oleh Prof. Astor Zadeh pada tahun 1962, dan kelebihan logika fuzzy adalah kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik yang rumit. Nah, adapun alasan menggunakan logika fuzzy
adalah mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Ada pula tahapan yang dilakukan untuk penyelesaian dengan metode Fuzzy-Sugeno, yaitu yang pertama ada fazifikasi, yang kedua pembentukan rules, yang ketiga penentuan mesin inferensi, dan yang keempat melakukan defusifikasi. Lalu masuk ke tahap fazification. Nah, yang pertama pada tahap fazifikasi, setiap variabel difazifikasikan, dibentuk himpunan fuzzy dan derajat keanggotaan, yang merupakan kris input dari sebuah himpunan fuzzy. Nah, adapun variabel yang digunakan dalam metode ini dapat dilihat pada tabel di samping. Yang pertama, ada beberapa kode yang mewakilkan nama variabel. Sebagai contoh, yang A sebagai variabel mata, yang B sebagai variabel insang, yang C sebagai variabel lendir dan bau, dan yang D sebagai tekstur dan daging. Lalu yang kedua, setiap variabel masing-masing terdiri atas dua himpunan fuzzy, yaitu rendah dan tinggi. Nah, setiap himpunan memiliki nilai derajat keanggotaannya sendiri yang dapat dicari berdasarkan rumus berikut ini. Nah, yang pertama itu ada tabel grafik rendah dan tinggi itu dari variabel mata. Nah, nilainya itu nilai derajat keanggotaannya 0 sampai 9. Kalau 1 itu menandakan rendah, kalau 9 itu menandakan tinggi. Nah, ada pula rumusnya. Mu rendah variabel A nilai tertinggi dikurang nilai variabel dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Lalu mu tinggi variabel A nilai input dikurang nilai terendah dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan hasilnya. Lalu masuk ke pembahasan tentang sampel data. Nah, yang pertama, pada perhitungan manual untuk sampel data ikan laut, rekomendasi pakar ikan dalam menentukan kualitas ikan segar dengan 4 variabel, yaitu mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging. Lalu ditunjukkan dengan salah satu sampel data ikan, yaitu ikan bawal dengan nilai mata 9, nilai insang 7, nilai lendir dan bau 8, dan nilai tekstur dan daging 8 sesuai dengan algoritma penyelesaian Fuzzy-Sugeno, yaitu fazifikasi. Lalu di samping ini adalah derajat keanggotaan dari setiap himpunan dari masing-masing variabel. Nah, pada tahap ini fazification dicari nilai variabelnya. Yang pertama ada variabel mata, variabel insang, variabel lendir, dan variabel tekstur dan daging. Caranya yaitu mu rendah variabel A sama dengan nilai input dikurang nilai tertinggi dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan hasil. Dan untuk mu tinggi variabel A nilai input dikurang nilai terendah dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan hasil. Dan setiap variabel A, B, C, D dicari dengan rumus yang sama. Di pembentukan rules ini kan jumlahnya 4 variabel input. Nah, masing-masing memiliki 2 himpunan fuzzy. Nah, maka diperoleh 16 rules, yaitu 4 pangkat 2. Nah, rules ini bersifat tetap kecuali terdapat penambahan dan pengurangan variabel. Nah, pada tabel berikut merupakan rules dari pakar ikan yang telah ditentukan. Lalu setelah ditentukan rules dari pakar ikan, dilanjutkan pada tahap menentukan basis aturan dengan menentukan mesin inferensi menggunakan metode Sugeno. Nah, contohnya pada rule 1, jika mata tinggi dan insang tinggi dan lendir bau tinggi dan tekstur daging tinggi, maka Z sama dengan nilai rumus ketentuan pakar 0,75 dikali alfa ditambah nilai rumus ketentuan pakar. Lalu A dikurang predikat 1 sama dengan minimal mu variabel tinggi nilai input dan mu variabel B tinggi nilai input juga, dan mu variabel C tinggi nilai input, dan mu variabel D tinggi nilai input. Nah, sama dengan minimal nilai-nilai fazification
lalu dicari nilai minimalnya, dan Z1 sama dengan nilai 0,75 dikali 0,75 itu yang nilai terendahnya sama nilai ketentuan pakar, dan ditambah nilai ketentuan pakar dan hasilnya. Begitu juga dari rule 1 sampai rule 16 sama perhitungannya seperti contoh yang tadi. Lalu tahap akhir penyelesaian untuk mendapatkan nilai analisa kualitas ikan segar yaitu defusifikasi. Nah, ada pula pengertian defusifikasi itu proses untuk merubah hasil penalaran yang didapat pada mesin inferensi menjadi bilangan konsekuen atau output Cripps. Nah, sistem ini menggunakan rata-rata bobot sebagai metode defusifikasi untuk mendapatkan hasil akhir penilaian. Adapun rumus rata-rata terbobot adalah sebagai berikut. Z sama dengan nilai alfa 1 dikali Z1 ditambah sampai dengan alfa 1 dikali Z2, begitu seterusnya sampai dengan 16 per A1 ditambah alfa 2 sampai alfa 16. Nah, keterangan Z itu adalah hasil penilaian kualitas ikan segar AN derajat keanggotaan dari aturan ke N, Zn sama dengan nilai dari aturan ke N. Nah, berikut ini adalah proses defusifikasi untuk data sampel uji, yaitu ikan bawal sesuai dengan hasil yang didapat pada mesin inferensi. Nah, nilai Z dimasukkan nilai alfa 1 dan Z1 dan ditambah seterusnya sampai alfa 1 dan Z16 per alfa 1 ditambah alfa 2 sampai alfa 16. Nah, hasilnya adalah 0,63 sekian atau dibolehkan 0,6341 yang hasilnya adalah predikat kurang segar. Kenapa hasilnya kurang segar? Nah, menurut penelitian Zunaidi tahun 2017 setelah mendapatkan nilai Z, maka kriteria yang berlaku pada penentuan kualitas ikan segar dapat dilihat dalam skor untuk menunjukkan tingkat kesegarannya. Di sini kalau lebih dari 0,7 predikat kesegarannya itu segar, kalau 0,5 sampai 0,6 itu kurang segar, kalau di bawah 0,5 itu hasilnya tidak segar. Nah, tadi hasilnya 0,6, maka hasilnya kurang segar. Setelah selesai dengan perhitungan metode Fuzzy pada sampel data ikan laut, diperolehlah hasil yang berbeda, mulai dari ikan tuna yang hasilnya segar, ikan tongkol yang hasilnya tidak segar, ikan bawal yang hasilnya kurang segar, ikan kakap merah yang hasilnya tidak segar, dan ikan tenggiri yang hasilnya kurang segar. Lalu mengetahui perbedaan hasil tersebut, dilanjutkan analisa perhitungan kembali menggunakan metode kedua yaitu fault analysis agar mengetahui apakah dari perbedaan hasil tersebut masih adakah kelayakan konsumsi pada ikan laut sesuai hasil uji coba sebelumnya, dengan menganalisa faktor kelayakan apa saja yang berpengaruh pada keputusan akhirnya. Lalu ada pula pengertian metode fault analysis menurut Anthony 2015. Analisis pohon kesalahan atau fault analysis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari akar permasalahan dari macam-macam permasalahan yang ada. Lalu dengan menggunakan FTA ini dapat dicari akar penyebab permasalahannya dari hasil analisa. Nah, ada pula tahapan-tahapan fault analysis menurut Tiffany tahun 2011. Yang pertama, tentukan kejadian paling utama. Yang kedua, tetapkan batasan FTA. Yang ketiga, periksa sistem untuk mengerti bagaimana bagian elemen berhubungan pada satu dengan yang lainnya. Yang keempat, buat pohon kesalahannya. Yang kelima, analisis pohon kesalahannya untuk mengidentifikasi cara dalam menghilangkan kejadian yang mengarah pada kegagalan. Lalu yang terakhir, ada persiapkan rencana tindakan perbaikan untuk mencegah kegagalan. Menunjang penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa data untuk menganalisa masalah. Data tersebut diperoleh melalui studi literatur, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari literatur, sehingga didapatkan referensi yang mendukung atau memperkuat hasil penelitian yang diperoleh. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara berdasarkan pakar ikan dan observasi. Lalu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, data DFID kesegaran ikan laut, yang kedua, proses pemilihan kualitas mutu dari ikan laut, yang ketiga, hasil wawancara dengan pakar ikan.
Nah, ada pula data debit kualitas kesegaran ikan laut dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk tabelnya masih sama menggunakan tabel organoleptik, namun dibagi dua kategori. Yang pertama ada nilai kurang segar, yang kedua ada nilai tidak segar. Pada nilai kurang segar untuk kenampakan mata, insang, lendir, dan daging, nilainya dari 8 sampai 7, sedangkan untuk bau dan tekstur dari 8 sampai 6. Nilai tidak segarnya dari mata, insang, lendir, dan daging yaitu 6 sampai 1. Sedangkan bau, tekstur dari nilai 5 sampai dengan nilai 1 untuk predikat tidak segar. Setelah mengidentifikasi potensi penyebab dari kesalahan yang terjadi, akan dikaji sehingga diperoleh penyebab secara umum yang menyebabkan kecacatan yang kemudian dijadikan acuan untuk membuat fault-free. Setelah diketahui penyebab utama yang menyebabkan kecacatan, maka selanjutnya dilakukan breakdown secara terperinci dalam cabang yang membentuk fault-free sampai ditemukan kejadian paling dasar atau disebut dengan basic event. Langkah tersebut menerapkan semua urutan sebab dan akibat kejadian yang menyebabkan terjadinya top level event. Dalam membangun fault tree digunakan simbol-simbol tertentu untuk digunakan mewakilkan adanya sebab akibat. Berikut fault tree analisis untuk kualitas ikan laut segar. Nah, di sini ada faktor kegagalan utamanya yaitu kesegaran ikan laut. Nah, faktor ini dibagi dua penyebab. Yang pertama ada penanganan ikan segar, yang kedua ada sensori atau organoleptik. Nah, pada penanganan ikan segar ini ada faktor penyebabnya yaitu fisikawi dan sensori. Untuk fisikawi yaitu kondisi fisik ikan laut setelah ditangkap. Penyebabnya ada dua juga. Yang pertama ada fisik ikan laut belum terlalu ada perubahan atau masih mempunyai beberapa sifat yang sama setelah ditangkap. Nah, itu berarti kondisinya masih segar, lalu masih layak dikonsumsi. Nah, caranya itu dipanaskan terlebih dahulu sebelum diolah. Yang kedua, ikan laut dibiarkan lama setelah ditangkap tanpa penanganan yang baik dengan kualitas menurun. Nah, itu hasilnya tidak segar dan tidak layak konsumsi dengan cara apapun. Untuk sensori sendiri yaitu kondisi mutu organoleptik ikan laut setelah dipasarkan. Nah, faktor-faktornya ada mata, insang, lendir, bau, tekstur, dan daging. Untuk mata dan insang dari nilai 6 sampai 1, berikut beberapa spesifikasinya. Itu kategorinya ikannya tidak segar dan tidak layak konsumsi. Sedangkan untuk lendir, bau, dan tekstur dan daging itu nilainya dari 5 sampai 1. Berikut spesifikasinya juga, itu juga termasuk tidak segar dan tidak layak konsumsi. Sedangkan faktor yang kedua juga dari sensori organoleptik yaitu kesegaran mata, insang, lendir, dan bau, tekstur, dan daging dari nilainya 9. Kalau mata nilai 987, kalau insang 987, kalau nilai lendir dan bau 987, nilai tekstur daging 9876, itu masih dikategorikan ikan segar dan layak dikonsumsi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu sesuai anjuran pakar ikan. Contoh perhitungan kasus metode fault tree analysis tadi merupakan lanjutan dari perhitungan fuzzy pada kasus ikan bawal. Nah, pertama ditentukan dulu bobot standar kesegaran variabel. Bobot ini merupakan nilai minimum standar kesegaran dari variabel yang digunakan. Nilai ini didapatkan dari tabel check sheet yang telah ditetapkan nilai dari hasil segar dan tidak segar. Berikut variabel mata, insang, lendir, dan bau, tekstur, dan daging. Dari variabel mata nilainya 5, dari variabel insang nilainya 5, dari lendir dan bau nilainya 6, dari tekstur dan daging nilainya 6, maka totalnya 2,2 atau 22,0. Nah, langkah kedua yaitu nilai correction factor yang diperoleh dari nilai alpha di dalam metode fuzzy dan sebagai nilai tetap dalam rumus. Yang pertama ada nilai 1,2, 1,2, 1, dan 1. Lalu yang ketiga yaitu contoh perhitungan menggunakan
rancangan sampel ikan bawal. Yang tadi kan nilai matanya 9, insangnya 7, lendir baunya 8, tekstur dan dagingnya 8, maka nilai inputan kasusnya 9,0, 7,0, 8,0, 8,0, totalnya 32,0. Untuk nilai CEP dimasukin dan hasilnya 9,0 dikali 1,2 yaitu 10,8, 7,0 dikali 1,2 yaitu 8,4, 8,0 dikali 1 yaitu 8,0, 8,0 dikali 1 yaitu 8,0, yang totalnya 35,2. Jadi total nilai hasilnya itu kan 35,2, berarti lebih besar dari total standar hasil bobot kesegaran ikan yang 22,0. Maka dari itu ikan dinyatakan layak konsumsi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu menurut ketentuan pakar ikan. Lalu pada tahap analisis sistem ada flowchart analisis sistem dan flowchart sistem. Yang pertama, flowchart analisis sistem dimulai dari studi pendahuluan, lalu tujuan penelitian, lalu pengolahan data, lalu pengolahan fazi. Nah, pengolahan fazi itu segar atau tidak segar. Kalau tidak segar, maka dilempar ke pengolahan fault analysis. Jika sudah ada hasilnya atau kelihatan hasilnya, yaitu analisa hasil penelitiannya, lalu didapatkanlah kesimpulan dan saran. Lalu di dalam flowchart system ada 5 menu. Yang pertama ada menu beranda, ada menu periksa, ada menu info, ada menu masuk, ada menu lupa password. Untuk pilihan menu yang pertama itu untuk tampilan beranda sebagai salam pembuka, lalu ada judulnya juga. Dan untuk pilihan kedua yaitu menu periksa, terdapat tabel spesifikasi milik organoleptik SNI kesegaran ikan tahun 2013. Lalu untuk konfirmasinya dalam menentukan tingkat kesegaran, lalu hasil tingkat kesegaran, lalu dilempar lagi untuk kelayakan konsumsi menurut pakar ikan dan rekomendasi sebelum pemanfaatannya. Dan untuk menu yang ketiga yaitu menu info, yang mana info dari tabel organoleptik dan info pakar. Dan yang kelima ada menu masuk, itu dikhususkan untuk admin. Di situ dia bisa crud data mulai dari data kesegarannya dan lain-lain. Dan ada menu yang terakhir yaitu menu lupa password, itu juga untuk admin jika mana admin lupa password dari akunnya tersebut. Lalu mereset passwordnya. Di hasil dan pembahasan yang pertama ada halaman utama. Ini tampilan halaman utama yang mana ada judul sebagai pembuka untuk user dan admin. Lalu yang kedua ada halaman periksa, itu ada tabel spesifikasi untuk menentukan tingkat kesegaran dan kelayakan konsumsi ikan. Lalu ada halaman info, yang mana info tentang tabel organoleptik SNI BSN tahun 2013 yang digunakan, sama info tentang pakar yang digunakan dalam wawancara pada penelitian ini. Setelah itu ada hasil pada halaman masuk. Ini untuk admin, dimana terdapat username dan password sebagai verifikasi akun admin. Lanjut untuk lupa password, ini juga untuk admin. Jika admin lupa dari akun tersebut untuk mereset passwordnya. Berikut contoh proses yang ada di dalam sistem. Yang pertama ada proses pemilihan spesifikasi. Di situ ada tabel dan pemilihan spesifikasinya. Lalu yang kedua ada hasil periksa tingkat kesegarannya. Yang pertama ada segar, ada kurang segar, dan ada tidak segar. Dan yang berikutnya hasil kelayakan konsumsinya, ada layak dikonsumsi dan ada tidak layak dikonsumsi, yang merupakan rekomendasi dari pakar ikan laut tersebut. Maka kesimpulannya dari perancangan sistem penilaian kesegaran ikan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fazi dan fault analysis. Skala ordinal yang diberikan dalam SNI 2729/01/2013 yang dikonversikan menjadi bilangan fazi menggunakan inferensi Sugeno, di mana kontribusi setiap indikator mutu diperoleh melalui konsultasi ahli pangan. Hasil penilaian diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu segar, kurang segar, dan tidak segar.
Lalu adapun pendekatan fault analysis digunakan sebagai analisa lanjutan dari produk dengan kategori segar, kurang segar, dan tidak segar. Analisis FTA digunakan untuk menyusun satu rekomendasi lanjut bagi pengguna ikan apabila dipastikan segar, kurang segar, dan tidak segar. Sistem ini diperlukan untuk mengolah kombinasi tolak ukur mutu ikan segar, terutama bagi pengambil keputusan secara cepat pada proses penerimaan bahan baku di industri kuliner. Nah, hasil uji coba validasi menggunakan 5 jenis ikan, yakni ikan tuna, ikan tongkol, ikan bawal, ikan kakap merah, dan ikan tenggiri. Dari tahapan di dalam sistem sudah sesuai dengan spesifikasi SNI, hasil kesegaran kondisi ikan sudah sesuai dengan metode FASI, dan untuk rekomendasi kelayakan konsumsi serta rencana pemanfaatan sebelum dikonsumsi sudah sesuai dengan metode fault analysis serta anjuran dari pakar ikan. Saran dari penelitian ini, terbentuknya sistem penentuan kualitas ikan laut segar masih dalam sebuah tahap awal dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh pemilik restoran dan hospitality, sehingga dapat membantu dalam proses identifikasi tingkat kesegaran ikan laut. Nah, pada sistem ini masih terdapat kekurangannya, yaitu masih terbatasnya ruang lingkup dan sampel data ikan laut. Nah, contoh kasus perhitungan ikan laut serta pada bagian tampilan desain juga masih minim. Diharapkan dengan perawatan dan pengembangan ke depannya, sistem ini dapat menjadi lebih baik lagi agar pengguna semakin banyak mendapatkan info tentang kesegaran ikan laut berdasarkan sumber yang akurat. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penjelasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.